Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalsabila Islami Putri dengan NIM 2011010067, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika mengunjungi Museum Aditya Warman. Sesampainya saya di Museum Aditya Warman, di sana saya disambut hangat langsung oleh para petugas dan para pemandu yang ada di Museum Aditya Warman. Di sana saya melihat banyaknya peninggalan sejarah Minangkabau pada zaman dahulu. Yang saya lihat itu ada suntiang, ada pedang, ada songket, ada pakaian-pakaian yang dipakai pada masyarakat pada zaman dahulu di Minangkabau. Lalu juga ada naskah. Nah, naskah inilah yang nanti saya dan teman-teman akan menelusuri atau lebih mengetahui naskah ini adanya sejak kapan dan naskah ini asalnya dari mana. Nah, itu yang nantinya saya dan teman-teman akan menanyakan kepada Bapak, yaitu yang bernama Bapak Van Rois, yang mana Bapak ini yang nantinya akan menjawab atau menjawab mengenai tentang naskah. Nah, naskah yang ada atau yang dipajang itu ada 4 naskah, yaitu ada Al-Quran, ada fikih dan hadis. Yang dua lagi saya kurang tahu, ya itu yang nantinya saya akan bertanya kepada Bapak Van Rois. Nah, naskah yang ada di Museum Aditya Warman ini adanya sejak Museum Aditya Warman ini didirikan, yaitu pada tanggal 16 Maret 1977 dan pembangunannya itu pada tahun 1974. Nah, sejak itulah adanya naskah. Sejak itu naskah ada 3.000-an. Nah, jadi sebenarnya naskah ini sangat banyak di lingkungan masyarakat. Paling banyak itu di surau-surau. Nah, tapi naskah yang ada di Museum Aditya Warman ini itu masyarakat hanya sedikit yang menghibahkan ke Museum Aditya Warman. Kenapa? Karena masyarakat yang masih menyimpan naskah itu masih menganggap naskah ini adalah sebagian harta bagi mereka, atau itu turun-temurun, jadi sepertinya agak susah untuk menghibahkannya. Jadi hanya beberapa masyarakat yang mau menghibahkan naskahnya ke Museum Aditya Warman. Nah, seperti yang saya lihat di pajang di ruangan itu ada 4 naskah, dan di gudang ada 3.000-an naskah. Dan di gudang itu terdapat masih ada yang lengkap naskahnya, dan masih ada juga yang masih pinggir-pinggirnya itu agak robek karena itu dimakan rayap. Nah, cara untuk supaya naskah ini bisa dijaga kelestariannya itu tergantung dengan pembangunan museumnya. Kenapa? Misalkan nanti ada ventilasi masuk dari cahaya matahari itu akan membuat naskah itu kering. Jadi naskah itu harus dijaga kelembapannya, jangan sampai kering karena itu membuat naskah cepat rusak dan mudah dimakan rayap. Kalau di Perpustakaan Nasional itu ada 90 naskah. Ada 90 naskah. Nah, Museum Aditya Warman juga mempunyai aplikasi. Nah, di sana juga ada, bisa kita searching, yaitu ketik dengan Museum Aditya Warman, dan di sana ada 92 naskah. Dan kalau dihitung dari dunia, naskah ini ada 300 ribuan naskah. Jadi untuk kedepannya kalau bisa Museum Aditya Warman ini kedepannya itu dibuat untuk koleksi naskah. Ada tempat gudangnya, tapi lebih bagusnya itu dibuat tempat khusus naskah.
Terus di Museum Aditya Warman ini ada juga perpustakaan khusus, yaitu di sana kita bisa membaca, tapi kita tidak boleh meminjam. Tapi kalau misalkan stoknya banyak, bukunya itu banyak, kita boleh meminta ke orang yang ada di Museum Aditya Warman tersebut. Baiklah, sekian itu yang dapat saya sampaikan, pengalaman yang saya rasakan di Museum Aditya Warman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.